Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Siprianus Rindikaka dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya mencoba membuat atau mengcoding sebuah kode program ya dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Dan untuk membuat kode program yaitu dengan menggunakan compiler secara online yaitu dengan menggunakan aplikasi cpp.sh yaitu yakni dari materi praktikum dasar-dasar pemrograman 1. Oke, kita langsung saja buka aplikasinya. Oh ya, dan yang kita harus perlukan yaitu harus memastikan kita mengakses ke internet ya. Oke, kita langsung saja buka Google Chrome. Nah, ini adalah aplikasi cpp.sh. Kita buka, klik. Nah, di sini adalah jendela dari aplikasi cpp.sh, yaitu contoh dari sistem aplikasi cpp.sh. Oke, coba kita run. Nah, di sini akan muncul output ya dari contoh program yang dibuat oleh sistem aplikasi cpp.sh, yaitu di mana sini yang muncul adalah what is your name, enter, halo ya. Ini di sini adalah outputnya ya. Oke, kita langsung saja ke kode program, dan di sini saya ada membuat beberapa kode program yakni dari kode program yaitu dengan menggunakan operator aritmatika, logika if, logika switch, dan logika for. Oke, kita langsung saja masuk. Di sini kita hapus ya. Oh iya, karena saya sudah pernah buat kode program, jadi tinggal copy di sini supaya memudahkan, supaya tidak memakan waktu begitu. Jadi kita tinggal copy yang saya sudah pernah buat. Nah, di sini adalah kode program yang saya sudah pernah buat, yaitu dengan menggunakan operator aritmatika. Nah, operator aritmatika itu apa? Operator aritmatika merupakan jenis peralatan yang digunakan untuk proses perhitungan matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil bagi atau disebut dengan modulus ya. Oke, kita langsung copy saja, paste. Nah, jadi kita tinggal edit agar supaya kelihatan rapi begitu. Oke. Nah, di sini kan belum ada tanda tutup kurung kurang, jadi kita nambahin. Jadi lihat yang masih kurang ya. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita masukkan nilai, inputkan nilai A yaitu 5, nilai B 4, nilai C 3, nilai D 2. Nah, di sini akan muncul hasil dari A tambah B tambah C tambah D yaitu sama dengan 14. Hasil dari A kurang B kurang C kurang D yaitu ada min 4. Hasil dari A kali B kali C kali D yaitu ada 120. Hasil dari A bagi B bagi C bagi D ada 0 ya. Dan hasil dari sisa bagi atau modulus dari B, C, D ada 1. Nah, di sini dalam program ini dengan menggunakan operator aritmatika yaitu
eh, menggunakan eh, variabel ya. Variabel yaitu ada 4 A, B, C, D dan perintah input dan output yang kita gunakan yaitu count dan chain. Dan untuk memproses hasil dari data yang kita input yaitu hasil A tambah B tambah C tambah D dan seterusnya ya, yaitu seperti di bawah ini. Oke, nah di sini adalah contoh sederhana menggunakan operator aritmatika ya. Oke, kita lanjut ke kode program berikutnya yaitu logika if. Kita hapus saja. Seperti biasa kita copy dari program yang sudah pernah dibuat ya. Kita copy yaitu supaya memudahkan ya. Karena kalau seandainya kita ketik satu persatu akan memakan waktu ya. Jadi kita copy supaya cepat tidak memakan waktu. Kita edit. Nah, di sini yaitu ada program yaitu dengan menggunakan logika if. Jadi logika if itu merupakan salah satu statement dari logika percabangan yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi. Nah, di sini ada 5 variabel yang kita gunakan yaitu variabel A, B, C, dan D dan X, di mana A yaitu nilai tugas, B tugas 2, C UTS, D UAS, dan X yaitu untuk mencari nilai akhir dari tugas 1, tugas 2, S dan UAS. Di sini ada string juga ya, yaitu nama dan nim. Oke. Dan di sini adalah proses penilaian tetap yang digunakan untuk mencari nilai akhir. Apakah kita bisa lulus atau tidak? Dan di sini ada proses perhitungan nilai akhir dengan mencari rata-rata yaitu X sama dengan A tambah B tambah C tambah D dibagi 4. Dan untuk mencari hasil tampilan dari program tersebut yaitu dengan menggunakan perintah count, yaitu nilai tugas 1 adalah, nah di sini di sini adalah untuk menampilkan ya hasil dari program tersebut. Dan di sini menggunakan logika if yang untuk mencetak dua kondisi. Jika nilai akhir lebih dari 60 maka mahasiswa tersebut akan lulus, dan jika kurang dari 60 maka siswa tersebut akan gagal total ya, akan gagal. Terlihat ada dua kondisi, maka if yang digunakan satu saja yang kita gunakan, yaitu if X lebih dari 60. Oke. Dan menggunakan. Oke, kita coba jalankan. Dari sini untuk menghentikan program tersebut yaitu dengan menggunakan return. Oke, coba kita run. Nah,
Di sini akan muncul output dari program tersebut, yaitu dengan menggunakan logika if. Di sini kita harus menginput, memerintahkan untuk menginput nama ya. Name di sini akan muncul secara otomatis, yaitu dengan menggunakan konstan, yaitu dimana konstannya itu untuk menghasilkan output secara otomatis, dan di sini mahasiswa tersebut lulus. Seperti ini program dengan menggunakan logika if. Oke, kita masuk ke program berikutnya, yaitu di sini masih ada dua contoh dengan menggunakan logika if, yaitu program sebagai berikut. Oke, kita hapus ini, copy lagi, copy supaya memudahkan gitu ya. Oke, kita paste. Di sini ada variabel yang digunakan, yaitu nilai, grade, nama, name, dan kelas, yaitu mencari grade nilai dengan logika if ya, grade dari mahasiswa tersebut, dan menggunakan percebangan if, else, atau if ya. Oke, kita coba run. Di sini kan muncul output ya, seperti biasa kita masukkan nama, name, kelas, inputkan nilai akhir. Kita inputkan nilai akhir, yaitu coba contoh yaitu 90 ya. Oke. Grade yang kita dapat yaitu A, berarti kita lulus ya. Seperti ini ya. Ini masih kode program dengan menggunakan logika if atau percabangan ya. Oke, kita masuk ke kode berikutnya, yaitu logika switch. Seperti biasa kita del. Ini adalah kode logika switch. Kita copy seperti biasa. Kita masukkan di sini. Di sini kita membuat menu ya, dimana ada di sini untuk menu 1, menu 2, dan menu 3. Logika switch yaitu merupakan sebuah struktur percabangan yang digunakan untuk pemeriksaan suatu variabel. Jadi dalam program tersebut, dalam program ini, yaitu dimana kita harus memeriksa suatu variabel, dan di sini ada beberapa variabel, yaitu ada variabel angka, ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, yaitu ada 7 variabel, dimana di sini yaitu angka, jumlah, harga, total, nama, nomor, dan ID. Input dan output yang kita gunakan yaitu change dan count. Oke, kita coba masuk run. Oke, kita masukkan angka yang mana kita masukkan, apakah 1 atau 2, kita pilih 2 saja. Nah, angka yang Anda masukkan adalah 2. Silakan masukkan identitas Anda. Nama Anda adalah, masukkan ID, contoh 00 1 2 4 3 2. Masukkan jumlah order yang kita order, yaitu ada 5. Masukkan harga order ada 100 ya.
Jadi total yang harus kita bayar adalah 500 ya. Oke, ini adalah output dari kode program dengan menggunakan logic switch. Oke, kita masuk ke kode berikutnya, yaitu yakni logika for atau perulangan. Nah, di sini bahwa logika for yaitu merupakan jenis struktur kontrol yang digunakan untuk mengulang suatu proses sesuai dengan harga awal kondisi peubah yang digunakan pada suatu keadaan. Jadi di sini ada nama yang kita mau mengulangi sebanyak 5 kali ya. Yaitu dimana di sini ada int i sama dengan 0 dan i itu adalah 0 kurang lebih dari 5 ya, jadi i plus. Oke, kita masuk di sini dengan perintah input atau outputnya yaitu dengan menggunakan count ya. Oke, kita masuk, coba kita masuk. Di sini akan langsung muncul yaitu berupa dengan perintah konstan, yaitu dimana bahwa output tersebut akan muncul secara otomatis. Nah, di sini adalah contoh dari kode program tersebut, yaitu dari operator aritmatika, logika if atau percebangan, logika switch, dan logika for atau perulangan ya. Oke, sekian dari saya mengenai dasar pemrograman yaitu dengan menggunakan logika. Oke, terima kasih.